Halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol bersama OPFCI. Kali ini, mohon maaf kemarin kita skip review ya Mas Do ya. Karena jujur tidak ada yang menarik untuk dibahas, tapi kali ini kita paksakan untuk mereview. Ya emang ada yang Oke, menarik juga sih. sebelum itu jangan, ya memang menarik sekali ini. Oke, langsung aja kita bahas. Sebelum bahas jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe, yang udah subscribe terima kasih. Langsung aja kita bahas review One Piece 1130. Deng deng. Cover story dulu Mas dikit. Ya. Ini dua cover story sih yang aku anggap unik ya. Shinobu balik ke asalnya. Kan ini agak ketutupan sih sama gambar. Sebagai kronologi. Ya kan kemarin kan habis diserang Mori-Mori nominya Aramaki, Ryokugyu. Kan Shinobu langsing ya, langsung kurus ya. Nah, sekarang balik lagi. Ini cara Oda untuk bilang bahwa umur tidak bisa berbohong. Dan make sense sih, soalnya orang biasanya kalau udah gemuk kan susah bertahan lama kurusnya. Kamu curhat ya? Sama ini sih, aku suka detailnya kenapa Otama ini berlatih kunai. Soalnya kekuatannya dia menuntut untuk makanya waktu ada Usopp kebantu banget kan. Itu kekuatannya dia yang ngeluarin Kibidango itu kalau tepat sasaran bisa masuk ke mulut hewan sebanyak mungkin gitu loh. Benar. Proyektil tepatnya ya. Iya, nah aku bingung nyebutnya gimana. Sama ini ada kasus pencurian. Ini udah sampai ke Yamato. Pedangnya sih tepatnya. Ini berarti nggak lama lagi akan kebongkar nih soal kasusnya ini. Langsung lanjut ke cerita utama aja ya Mas ya. Nah ini apa ya istilahnya? Temen-temennya Topi Jerami udah akhirnya ngerasa udahlah langsung ke Elbaf aja, nggak usah dicari lagi, paling mereka juga sampai sana kayak biasa ya. Ya itu apa ya, saking percayanya sih. Ya kan udah biasa juga, selama ini juga gitu kan. Udah bisa. Jadi ya udahlah. Toh yang ada di sana juga orang-orang kuat ya intinya ya. Ada Nami aman tuh, itu aman pokoknya. Ada Nami, ada Sanji, ada Nami, ada Sanji. Kalau Zoro sama Luffy sendirian kayaknya harus dicari. Yang Luffy sendirian aja masih bisa sampai tujuan gitu loh. Zoro yang parah. Iya. Tapi somehow Zoro juga tetap bisa sampai ke tujuan biasanya. Cuman yang aku suka di sini, itu Jinbei itu nyebutin kalau dia juga udah mengerahkan bantuan Whale Shark ya. Hiu Paus. Hiu Paus apa Whale Shark itu? Ya memang spesiesnya Jinbei ya? Iya. Iya nggak sih? Iya, kalau nggak salah ya. Kalau salah teman-teman koreksi lah. Selanjut, kita dikasih lihat Gert sama Goldberg. Krunya Hajirudin juga ini. Namanya aneh banget sih. Asam lambung. Gert. Nami asam lambung. Ini sekali lagi kita dapat Nami face ya. Ya wajar juga sih, soalnya Gert ini kemungkinan besar terinspirasi dari desain konsep awalnya Nami. Soalnya di konsep awalnya Nami juga awalnya dia direncanain pakai senjata kapak yang gede. Oh ya. Kalau Mas Darsi ingat dikeluarin di sini ya. Dipakai buat sih, tapi ya ini memang beneran udah end game sih, udah ngeluarin desain lamanya untuk karakter baru gitu. Menarik sih. Dan aku sukanya ini kita dikasih sedikit detail karakterisasi Goldberg sama Road dari percakapan ini. As usual ya, nice touch buat Oda. Emang show don't tell banget ya Oda tuh. Emang jago banget sih. Selanjut. Nah, Dori sama Brogy bontinya naik. Kena inflasi. Iya. Kena inflasi. Bukan sebenarnya bukan naik sih, kena inflasi kalau yang ini ya. Jadi emang
apa ya, bahkan Nico Robin kan juga kemungkinan dapat laporan dari Mr. Tree waktu masih di Baroque Works ya. Jadi kemungkinan Nico Robin juga tahu soal Dory dan Brogy ceritanya gimana. Dan ketika dia nyebut bahwa Bounty itu cocok buat mereka, ya wajar. Dan Nico Robin yang nyebut, aku suka detailnya itu. Dan ini juga penjelasan buat pembaca kalau ya memang wajarnya Bounty mereka itu segitu. Ini kan tipis-tipis retcon dari Oda kan, bahwa New World, berjalan berbahaya itu emang kelasnya di miliar gitu. Nah, Dory dan Brogy itu bounty-nya segitu ya karena inflasi 100 tahun nggak aktif. 100 tahun hilang ya. Mereka datang tiba-tiba langsung gebukin Gorosei. Gorosei kan. Jelas-jelas langsung gede, wajar. Cuman aku kira akan keluar juga bounty-nya topi jerami di sini, ternyata masih disimpan ya. Antara masih disimpan atau emang nggak dibikin naik lagi, soalnya mungkin bisa jadi menurut Angkatan Laut bounty 3 miliar itu menyerang Egghead itu adalah sesuatu hal yang wajar dilakukan oleh seorang Yonko. Ya masuk akal sih. Kecuali nanti matinya Saturn dialamatkan pada perbuatan Luffy gitu. Nah, itu mungkin bakal naik lagi. Kalau itu mungkin skyrocket sih itu. Ya. Kalau masih cuman menyerang Vegapunk, mungkin itu adalah hal yang masih dalam ekspektasi Yonko. Jadi bounty-nya nggak naik mungkin. Selain itu karena memang di sini tuh nggak ada match up ya. Jadi kita nggak ada alasan buat yang lain naik gitu. Maksudnya di Egghead itu kan nggak ada match up kan. Itu kan Zoro karena dia ngalahin King akhirnya dia naik. Jadi ada hal seperti itu sih. Dan menurutku nggak naik pun nggak apa-apa sih. Apalagi karena secara berita yang diserang cuma Vegapunk. Jadi nggak terasa seberbahaya itu secara berita. Karena memang ada spinning beritanya, jadi enggak. Ini cuman Yonko, bukan cuman ya. Ini cuman Yonko yang ngacau aja, bukan penggulingan status quo maksudnya. Soalnya biasanya kan bounty itu kan soal penggulingan status quo kan. Iya. Apalagi nggak diberitakan kekalahan Kizaru, kekalahan Saturn itu nggak diberitakan sama sekali. Jadi wajar kalau stuck, bounty-nya tetap gitu. Oke. Ya itu menarik, itu benar. Masuk akal. Selanjut. Nah, ini kenapa di judul aku masukin tentang Vivi? Ya ini ini makin masuk akal bahwa pemisahan krunya itu loh. Jadi soalnya kalau ya lanjut dulu. Iya, soalnya kalau gimana? Bener katamu tadi yang split itu. Kalau misalnya ada di antara 6 orang itu yang lagi di Elbaf ini masih di kapal ini dan baca koran, langsung ngeh pasti. Dan langsung balik kanan. Nggak akan di Elbaf sekarang. Nah, makanya penting buat ke Elbaf dulu. Kan Storywise ya. Storywise penting buat ke Elbaf dulu, baru setelah itu mereka ngerti keadaan Vivi, baru setelah itu ceritanya bergerak ke arah yang lebih gede lagi sih ya. Tapi Elbaf ini penting sekali. Kenapa nanti akan kita bahas ya. Dan aku suka detailnya Robin yang terganggu, soalnya dia sebenarnya lihat. Ya ingat, tapi dia kan tidak ikut kan. Dia tuh di dalam kapal kan pasti. Dia lihat tapi nggak ikut. Jadi kayak apa ya istilahnya? Familiar, cuman nggak terlalu karena dia tidak terlibat secara emosi dalam adegan itu, dalam persahabatan Vivi dan Tobi Jerami kan. Nah, makanya dia ada di sana dan dia terlibat di Alabasta. Makanya dia ada, aku suka note-nya Oda bahwa ada titik penting, ada Robin harus dikasih lihat kalau dia terganggu gitu. Itu menarik sih, itu menarik. Detailnya bagus. Dan aku apa ya istilahnya? Simbol X-nya Vivi ini jelas ya, apalagi disebutin juga sama Robin, gambar tangannya blurry, kabur.
tapi simbol X-nya enggak. Nah, ini jelas dari sebelum kecetak oleh Vivi itu dikasih pesan dalam bentuk simbol X yang hanya akan dimengerti oleh topi jerami, terutama yang 6 pertama. Iya kan? Nah, plus kemungkinan Vivi ini kepikiran kayak gini karena dia udah sempat ngelihat Luffy melakukan hal serupa 3D 2Y, tapi Vivi nggak ngerti waktu itu. Iya. Cuman ini kan Luffy ya, dia pasti gitu loh. Ya. Oke. Itu masuk akal. Cuman aku lebih ada satu detail menarik bahwa Vivi bisa memaksakan diri untuk ngeprint ini di Morgan, kan berarti dia ngeyelnya kebangetan kan. Morgan aja kalah gitu loh. Iya. Tapi pasti ini kayak semacam apa ya? Pesan dari Vivi antara dua, menyatakan bahwa dia baik-baik saja, dan bukan antara dua, bisa dua-duanya sih, menyatakan bahwa dia baik-baik saja, dan dua, minta dijemput istilahnya. Either way it's fine sih. Karena Vivi juga tahu kan, spinningnya kan ke Sabo kan. Nah dia kan tahu Sabo itu tanya Luffy, jadi dia pengen memberitakan bahwa ke Luffy bahwa oke gitu. Itu dan kayak kita masih teman ya. Orang sekelas Sanji dan Nami udah pasti tahu berarti Luffy sama Morgan. Nah, Vivi sama Morgan. Luffy ada Vivi sama Morgan. Nah, Luffy sama Zoro nggak akan kepikiran sampai ke sana, tapi Nami dan Sanji. Aduh, ini match up-nya bagus banget sumpah. Plus pesan ini tuh menyatakan bahwa walaupun Sabo diberitakan membunuh Cobra, ya, menurutku ini ada hint bahwa Vivi bilang kita masih nakama, kita masih teman. Jadi berita itu nggak benar. Banyak banget ya padahal gini doang. Asik ya. Emang udah banget. Gila, Bang. Makanya aku memaksakan diri untuk ngonten deh, padahal aku besok ada penting ya. Lanjut. Nah, ini aku lupa ngeiniin. Tapi ya intinya ini ya Mas ya. Emang simbol X ini apalagi di lengan kiri, pas banget kan. Di lokasi yang sama, jadi emang sengaja dari Vivi. Lanjut. Nah, sama detail yang tadi kita bahas ya, Robin yang agak bingung, dan aku penasarannya kenapa Brook dalam balon dialognya itu kayak dia mikir apakah dia tahu suatu detail di masa lalu tentang simbol X. Kita nggak tahu, soalnya Brook itu terkenal suka nyebutin secara kasual. Itu aku juga gak kepikiran apa-apa sih, Iya, emang dia terkenal nyebutin secara kasual sejarah di masa lalu yang udah dulu banget, kayak Roger ternyata rookie di masanya dia, kayak gitu. Aku berharapnya ada sesuatu yang berkaitan, cuman kemungkinan enggak. Cuman bahas detail ini aja. Sama Dory akhirnya tahu kalau Luffy sama Red Hair, Akagami, Shanks dianggap setara. Menegaskan aja sih. Iya. Penegasan bahwa kamu udah setara sama Akagami ya gitu. Karena mereka kan akrab toh. Terus sama ini waktu bahas Loki ya Mas ya. Waktu di kapalnya Elbaf itu mereka bahas Loki, dan aku suka detail di mana Jinbe yang setengah sadar bahwa langsung sadar. Jangan-jangan namanya kayak gitu kan dia bilangnya. Soalnya Jinbe itu dulunya dari Big Mom, jadi dia tahu ceritanya Lola yang Chiffon yang nolak Loki, ya kan? Yang nolak Lola ya? Lola yang nolak. Sorry. Kembar sih. Chiffon itu saudara kembarnya. Kan sama si Beji. Sama BG ya. Jadi ini nice detail aja sih. Kayak emang khasnya Oda sih kalau ini. Nah, langsung ke bahasan ini yang juga nggak kalah gede. Ini lagi-lagi penipuan siluet ya. Aku bisa bayangin alasannya itu karena Chiffon nggak ketemu langsung sama Loki. Jadi dia membayangkan Loki itu bentuknya gitu, seperti biasa ya.
Ya, ya. Soalnya kan emang biasanya secara siluet yang muncul dari imajinasi orang yang nggak ketemu langsung pasti berantakan. Nah, aku sukanya itu apa ya? Desainnya ini loh. Keren banget. Udah lama nggak lihat karakter musuh yang sekeren ini. Jarang gitu loh. Marvel nggak sih? Marvel Kenapa? banget nggak sih? Loki Marvel ya. Marvel banget. Heeh. Ada tanduknya apa tuh loh. Iya sih, iya. Plus apa ya? Terus mirking terus enggak, aku nggak cuma merujuk di filmnya ya, tapi di komiknya juga ya. Iya. Emang God of Mischief ya. Loki di komik Marvel kan emang bentuknya kayak apa? Bukan bentuknya gitu, cuman dia punya tanduk panjang, terus dia tuh selalu smirking gitu. Selalu senyum-senyum. Selalu senyum. Sama apa ya? Sama ini disebutin kalau dia itu ngebunuh bapaknya sendiri buat dapetin buah iblis legendaris. Nah, ini implikasinya ada dua yang menurutku ya. Implikasinya ini buah iblisnya kemudian mythical Zoan. Dua, mereka selalu siap buah yang cocok di sini, di Elbaf. Jadi buahnya selalu selalu muncul lagi, respawn di daerah Elbaf. Jadi nanti kemungkinan Luffy dan kawan-kawan juga bakal mempelajari, bakal ngeh gimana caranya buah iblis bisa muncul lagi. Dan bakal diceritain juga gimana, mungkin kita bakal tahu juga gimana Kurohige berburu buah iblis melalui arc ini nanti. Karena ada Vegapunk juga ya di sini ya. Ada Lilith. Ya. Jadi misteri buah iblis. Aku lebih agak beda sih karena legendaris. Gimana? Aku implikasinya buatku agak beda ya. Aku pikirin teori sekilas yang kupikirkan ya. Baru aja kepikiran. Buat legendaris itu kan kata-kata yang diobral ya belakangan ya. Obral. Nah, maksudku mungkinkah bahwa terus di belakang kan Loki bilang dia akan menjadi Sun God yang menghancurkan dunia kan? Implikasinya kan nikah kan? Ya. Nah, mungkinkah buah iblis legendaris ini adalah mungkin yang dikira nikah? Nah, masuk. Bisa jadi. Mungkin dikira nikah, bahwa kemudian ketika nikah yang asli datang dalam bentuk Luffy, itu adalah sesuatu yang mungkin nanti akan mengguncangkan Elbaf as whole, yang mana yang kita udah tahu pasti di titik ini adalah Elbaf itu adalah arc tentang nikah. Akan tahu pasti nikah itu akan jadi seperti nikah itu dulunya bagaimana, dan kita insya Allah ya, Bismillah. Semoga sepertinya. Kok insya Allah sih? Kan bukan aku yang nulis ya. Gimana? Arc flashbacknya ini, safe to say mungkin akan menceritakan soal Joy Boy. 1000 tahun yang abad kekosongan. Iya, eranya Joy Boy kan berarti. Mungkin ya, karena legendaris itu sesuatu yang diobral sama Oda. Nah, tapi ketika dia dimasukin di sini dan ada korelasinya dengan aku adalah Sun God yang akan menghancurkan dunia, mungkin ini adalah nikah palsu yang dipercaya kalau nikah. Yang ternyata nanti ternyata nikah ini toh gitu ada. Aku kepikirannya ke situ sih. Sama gara-gara kamu bilang gini, aku jadi kepikiran, jangan-jangan buah legendaris ini adalah Gomu-Gomu no Mi yang asli. Soalnya ini Mas. Anjing. Selama bertahun-tahun nggak ada yang namanya buah Gomu-Gomu no Mi. Padahal kan kita tahunya Hito-Hito no Mi model nikah itu diganti nama jadi Gomu-Gomu no Mi. Safe to say berarti Gomu-Gomu no Mi yang asli itu nggak pernah ada. Makanya Gorosei bisa dengan aman mengklaim bahwa Hito-Hito no Mi model nikah ini adalah Gomu-Gomu no Mi. Nah, padahal nggak mungkin kalau ada orang yang kepikiran pengen jadi karet di dunia One Piece, di lore-nya One Piece, di ceritanya One Piece itu pasti bakal ada buah karet. Nah, bagaimana kalau ternyata ketuker
Jadi Bisa. karena Gomu Gomu Ya, no Mi ditukar. ini selama ini turun-temurun di Elbaf, dia nggak pernah keluar dari Elbaf dan dunia nggak tahu soal itu. Dan Hito Hito no Mi model Iya, iya. Nika itu diberi nama Gomu Gomu no Mi, dan Gomu Gomu no Mi yang ada di Elbaf diberi nama Hito Hito no Mi model Nika karena dia nggak pernah keluar dari Elbaf. Ngerti nggak, Mas? Mungkin. Paham maksud lo. Mungkin itu teori yang menarik sih, bisa. Agak ruwet tapi bisa dijelaskan. Akunya yang nggak pinter jelasin sih, Mas. Iya. Ya bukan, aku paham maksud lo, cuman penjelasannya nanti agak rumit sih nanti di Panjang ya? di Instagram ini. Tapi itu juga bisa saja terjadi gitu. Soalnya katamu tadi, si Loki ini percaya bahwa dia akan menjadi Sun God. Berarti dia buah iblisnya ada hubungan juga dengan karet. Ya, Harusnya. makanya nanti akan lucu sih kalau lah karet. Dan kita tahu pasti Loki akan jadi karakter yang protagonis yang menarik sekali nanti. Antagonis maksudmu? Bukan, protagonis. Mungkin ya. Nah, aku juga pengen bahas sedikit soal Elbaf. Dia bukan villain dia. Oh iya. Bisa jadi dia ini ya Mas ya apa? Gimana? Bakal jadi aliansi juga nanti ke depannya. Iya. Ketika dia tahu bahwa Nika sebenarnya itu bukan dia, Nika sebenarnya itu ada di depannya, itu nanti dia mungkin akan bereaksi. Ntar ada mobil lewat. Mungkin dia akan bereaksi negatif dulu di awalnya, tapi lama-lama dia akan dia akan ya udahlah ya, memang mungkin nikahnya ya kamu gitu. Menarik sih. Nah, sekarang tentang Elbaf nih. Jadi kayak udah setengah dikonfirmasi kalau Rod itu lagi cosplay jadi Sun God. Ya benar. Beneran roleplay sesuai dugaan lagi kita cosplay ya. jadi Sun God. Soalnya ini dugaan kita kemarin. Yggdrasilnya juga palsu kan punya dia, dan ini Yggdrasil yang asli. Dan gede banget. Nah, yang menarik, Loki itu ada di area yang dingin. Sama kayak di legendanya, sama kayak di ceritanya bahwa Loki itu keturunan Frost Giant, ya kan Mas ya? Benar. Nah, dan di bagian atas itu ada kerajaan yang normal. Yang nggak kelihatan dingin. Nah, aku baca teori di Twitter, ada yang sekarang X, ada yang bilang kalau berhubung dunia ini naik 200 meter, ada kemungkinan ini tuh lapis di bawahnya tuh masih ada lagi. Dulunya. Gimana? Jadi karena dunia One Piece naik 200 meter dibandingkan masa lalu. Oh, iya benar. Tanah yang sekarang itu udah yang ditempati Luffy dan kawan-kawan ini masih ada bawahnya lagi gitu. Jadi teori Yggdrasil itu dulunya 9 realm, 9 dunia itu juga masih masuk ke One Piece kemungkinan. Benar. Karena ada teori banjir itu ya. Iya. Menarik mungkin udah terhapus. Iya menarik. Makanya aku excited sih dengan Elbaf ini. Kita akan dapat ini lore heavy sekali ini artinya sepertinya. Iya, bakal banyak cerita. Menurutku akan jadi seperti Zou sih, gak panjang tapi kompak sekali. Iya, banyak yang bakal info baru yang terungkap di sini harusnya, di Elbaf ini. Anjay. Tidak sabar menunggu, apalagi habis ini break 2 minggu pula, sialan. Lama ini. Kira-kira tanggal 11 kalau nggak salah. Baru lama. Masih bulan depan sih. Nggak apa-apa lah. Oke, itu aja sih. Ya, review kita soal One Piece chapter 1330 ini. Agak panjang, bear with us. Thank you udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow medsos OPFCI yang ada di deskripsi kita. Follow juga medsos Ruang Ngobrol. Banyak konten-konten lucu yang ada di sana, di OPFCI juga di Ruang Ngobrol. Kita medsosnya semakin aktif ya Mas Wido ya. Iya. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu 2 minggu lagi di konten One Piece selanjutnya. Thank you. Thank you.